Hey church, hey leaders, welcome back to the fourth devotion of our fasting. And hari ini kita akan sama-sama berbicara tentang manusia baru dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-22 sampai ke-24. Mari kita sama-sama baca ayat ke-22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Jadi ini adalah pesan dari Paulus kepada jemaat di Efesus, ya, tentang kehidupan manusia baru. Jadi Paulus mengirimkan encouragement demi encouragement dan juga instruction atau peringatan-peringatan, di mana ketika di Efesus itu ada orang-orang yang masih bermain-main dengan dosa atau bermain-main dengan kehidupan lama mereka. Makanya Paulus mengingatkan, ayo jangan main-main lagi. Sekalipun kamu sudah Kristen, kamu masih bisa loh hidup di dalam manusia lamamu. Makanya di sini dikatakan sama Paulus, ayo tanggalkan manusia lamamu dan kenakanlah manusia baru. Jadi ini adalah dua hal yang kita nggak bisa pakai bersama-sama. Harus kita tanggalkan yang satu, baru kita bisa mengenakan yang lain. Nah, hari ini kita introspeksi. Biarlah firman ini, biarlah renungan ini boleh menjadi rema dalam hati kita, rema dalam kehidupan kita. Ya, jadi kehidupan yang dengan manusia lama itu seperti apa sih? Kita akan belajar sama-sama. Paulus sudah mencantumkan di ayat-ayat yang sebelumnya, ya, bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Allah itu hidup. Ya, kalau kita ingin menilai kehidupan kita hari ini sudah mengenakan manusia baru atau masih mengenakan manusia lama, mudahnya seperti ini. Pertama, kita lihat dulu kita hidup seperti apa ketika kita masih on fire dengan Tuhan, atau sekarang di masa-masa on fire kita dengan Tuhan. Pastinya kita harus tetap on fire, ya, by the way, ya. Dan kita lihat bandingan dengan kehidupan kita di sebelum Tuhan, before Christ. Apakah kita masih menganut atau kita masih melakukan hal-hal yang dahulu kita cintai, dahulu kita lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita bisa lihat dari generasi kita yang sekarang ini atau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu adalah cara paling mudah untuk menilai apakah kita hidup benar di hadapan Allah atau kita hidupnya masih main-main dalam dosa. Ya, jadi kita lihat orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sama seperti Paulus mengingatkan Efesus ini bukan semuanya orang Kristen. Masih ada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tapi yang Paulus bingung, kok di dalam gereja engkau sudah menjadi orang-orang yang kenal dengan Kristus, kok masih hidupmu masih melakukan hal yang sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Nah, itu yang dipertanyakan sama Paulus. Dan inilah contoh-contoh bagaimana seseorang yang tidak mengenal Allah itu hidup, atau manusia lama itu masih kita kenakan. Ya, ayat 17 sampai ke 21. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jadi orang-orang yang tidak mengenal Allah itu seperti apa? Yang pertama adalah pikirannya sia-sia dan juga pengertiannya gelap. Nah, orang-orang yang tidak mengenal Allah itu cenderung hatinya itu kosong, atau jiwanya itu kosong. Makanya pikirannya mereka sia-sia dan pengertiannya mereka terbatas, gelap. Gelap ini dalam artian pengertian ini tidak mengenal sesuatu yang di dalam mereka. Mereka hanya melihat atau menilai yang di luar saja, tapi yang di dalam mereka nggak bisa kendalikan. Ya, jadi pikiran mereka itu cenderung fokus kepada hal-hal yang duniawi atau yang bersifat fana atau yang bersifat semu, bukan yang kekal. Ya. Jadi nggak heran kalau manusia-manusia yang hidup di luar Tuhan, apa yang mereka lakukan adalah sia-sia. Sia-sia dalam kata lain adalah fana, tidak kekal, ya. Contohnya adalah orang-orang yang sangat cinta uang,
sangat cinta dengan pekerjaan. Itulah yang mereka hidupi setiap harinya. Tapi setelah mereka kaya, setelah mereka dapat segalanya, pertanyaannya satu, kok mereka nggak senang juga ya? Kok mereka masih ada rasa kosong dalam hatinya? Nah, itu yang pertama. Mungkin yang kedua adalah orang yang merasa kosong dalam hatinya sehingga outcome-nya mereka mencari kesenangan dunia. Mereka mencari pergaulan yang bebas, pergaulan yang bisa membuat dirinya senang, supaya di keluarga mereka nggak mumet-mumet banget, ya. Mereka minum-minum, atau mereka melakukan dosa bahkan, ya. Itu semua hanya apa sih? Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka ingin mengisi kekosongan dalam hati mereka. Nah, apakah kita masih hidup demikian? Pikiran kita masih sia-sia, atau hidup yang kita hidupi ini semuanya itu masih bersifat duniawi atau bersifat kedagingan? Ya, kedagingan itu ya itu yang kita lakukan adalah hal-hal yang cuma menyenangkan sementara dalam hati kita. Mungkin kita nonton supaya kita merasa aman, supaya kita merasa senang sementara. Lalu setelah itu apa? Ya, itu yang dikatakan sebagai pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Ya, yang hanya sesungguhnya bisa diisi oleh Tuhan. Hati kita nggak bisa diisi oleh siapapun atau apapun di dunia ini. Hanya bisa Tuhan yang mengisi hati kita. Ya. Yang kedua adalah jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Wah, ini adalah contoh yang paling jelas. Sekalipun kita Kristen, sekalipun kita sudah mengenal Tuhan, kita masih bisa loh hidup jauh dengan yang namanya persekutuan dengan Allah. Ya, orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang tidak lagi mengasihi Tuhan dalam hidupnya. Apakah hidup kita hari ini masih gemar berdoa? Apakah hidup kita hari ini masih gemar menyembah Tuhan? Apakah hari ini kita masih gemar membaca firman Tuhan? Yang saya tanyakan bukan masih loh ya, tapi yang saya tanyakan adalah masih gemar atau tidak? Gemar itu artinya adalah kesukaan kita. Masihkah kita hidup bersekutu dengan Allah? Masihkah kita berbicara dengan Tuhan? Masihkah kita menyediakan waktu dengan Tuhan? Atau kita sudah tidak lagi hidup bersekutu dengan Allah? Kita masih sih baca firman Tuhan, kita masih sih menyanyi buat Tuhan, kita masih sih menyembah, kita sih masih pergi ke gereja. Tapi masihkah kita bersekutu dengan Allah? Bersekutu itu beda dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bersekutu itu beda dengan rutinitas agamawi. Makanya dikatakan ada orang-orang bilang worship is not about the song that you sing. Worship is about your heart. Worship itu adalah tentang hati kita kepada Tuhan. Jadi apakah hidup kita masih tidak mempunyai persekutuan dengan Allah, atau kita sudah jauh dari Allah hari-hari ini? Atau kita sudah tidak lagi mengasihi hadiratnya dalam hidup kita? Itu adalah salah satu contoh orang-orang yang sudah meninggalkan manusia baru mereka dan kembali kepada manusia lama. Ya, karena kebodohan yang ada dalam hati mereka dan karena kedegilan hati mereka. Dan alhasil apa? Orang-orang yang tidak menjalankan persekutuan dengan Allah, ini hasilnya ada di ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul, ya, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Jadi perasaan mereka telah tumpul. Kalau di dalam bahasa Inggris ini berbicara tentang sensitivitas kita atau kepekaan kita sama Tuhan itu udah tumpul, udah nggak tajam lagi. Orang-orang yang tajam dalam perasaannya dengan Tuhan, atau orang-orang yang tajam di dalam hubungannya dengan Tuhan, pasti itu enggan atau benci terhadap dosa. Orang-orang yang perasaannya masih hidup ya, masih tumpul, masih prima, itu sangat tahu, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, tapi orang-orang yang telah tumpul itu orang-orang yang sudah sulit nih membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak secara pengertian loh ya, secara otak kita tahu. Kalau dalam berpikir kita tahu
Kalau seperti misalnya aku tanya hari ini, kamu tahu nggak ini benar atau salah? Kamu bisa jawab, ini salah. Ini benar, ini salah. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari, ini loh yang kita nggak tahu. Ini yang kita tumpul di kehidupan hari-hari kita. Cenderung orang-orang yang sudah tumpul itu orangnya gampang jatuh dalam dosa, gampang tergelincir, mudah tergoda dengan hawa nafsu. Ya, kalau bicara depan umum itu mudah, tapi kalau menjalani hari-hari itu sulit bagi dia. Ya. Jadi mereka cenderung menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Mereka tidak lagi mementingkan perasaan Tuhan itu seperti apa. Kalau dulu sebelum kita balik lagi ya, ini waktu kita on fire. Tapi mungkin waktu itu kalau kita lagi masa-masa on fire-nya dan sekarang kita tidak. Waktu kita masa on fire, kita merasa wah, aku kalau berbuat dosa ini aku sangat menyakiti hatinya Tuhan nih. Aku nggak bisa ngelakuin ini. Aku sayang sama Tuhan. Itu awal-awal waktu on fire. Tapi hari demi hari, kalau kita sudah tidak menjaga api itu lagi, percaya deh, ketika kita mau berbuat dosa, kita udah gak lagi mikirin hati Tuhan seperti apa. Mungkin kita mikir sih, hati Tuhan tuh seperti apa ya, tapi kita gak lagi peduli. Kita gak lagi peduli dengan hati Tuhan. Pernah gak kita bicara sama orang tapi sesungguhnya kita gak peduli? Kita ngomong sama orang itu tapi kita gak peduli. Mungkin kita bilang dalam hati kita, oh Tuhan ya kasihan kalau aku mungkin Tuhan sedih kalau aku ngelakuin dosa ini. Cuman gak apa-apa lah ya. Itu artinya kita gak peduli sama Tuhan. Itu adalah perasaan-perasaan yang sudah tumpul. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang cenderung hidupnya mendukakan hati Roh Kudus. Yang di ayat-ayat bawahnya nanti kalian baca di dalam waktu-waktu kalian sendiri itu berbicara tentang mendukakan Roh Kudus. Jadi kehidupan kita tuh cenderung terus-terusan mendukakan hatinya Tuhan. Ya. Jadi mari kita sama-sama menajamkan perasaan kita lagi. Bahkan di dalam puasa ini, fungsi dari puasa itu apa sih? Puasa itu dikatakan sebagai merendahkan hati kita atau merendahkan diri kita. Manusia itu cenderung, orang-orang yang dalam Tuhan itu cenderung itu hidupnya gampang sombong rohani. Ya. Sombong rohani itu orang-orang yang sudah sulit untuk dikatakan sesuatu atau diberi masukan. Nah, ini yang membuat kita nggak lagi tahu apakah kita hidup di dalam dosa atau kita masih hidup di dalam Tuhan. Kalau kita sombong secara rohani, ya, kita akan sulit untuk bertobat. Kalau kita sombong secara rohani, kita akan sulit untuk mendengarkan hati Tuhan itu seperti apa. Nah, permasalahannya adalah banyak orang-orang yang sombong hari ini. Dan maka dari itu kita melakukan puasa ini untuk kita merendahkan hati kita. Di mana kita posisikan hati kita, Tuhan, aku turunkan semua defensif actionku. Aku yang tadinya defensif, yang aku bilang aku nggak berdosa kok, aku nggak salah kok, aku nggak ini kok, aku nggak lakukan ini kok, aku nggak menyakiti hati Tuhan kok. Ayo kita di puasa ini kita sama-sama turunkan ego kita. Kita turunkan semua defense kita. Kita tinggalkan itu dan kita bilang, Tuhan, ini aku terbuka loh di hadapanmu. Terbuka di hadapanmu. Engkau mau bilang apa? Bilang sama aku. Engkau mau aku seperti apa? Kau bilang. Biar aku mendengar suaramu. Makanya di puasa ini kita belajar menajamkan perasaan kita sama Tuhan lagi. Di puasa ini mari kita sungguh-sungguh. Kita tinggalkan kedagingan kita. Dengan demikian kita minta sama Tuhan, Tuhan, aku mau tajam seperti dulu lagi. Aku ingin mengenal hatimu seperti dulu lagi. Aku gak mau menjadi orang yang tumpul perasaannya, yang gak bisa membedakan mana yang baik dan mana benar, yang gak bisa merasakan hatimu itu seperti apa. So, maka dari itu mari kita sama-sama sungguhi puasa ini. Kalau engkau belum sungguh-sungguh berpuasa, puasa itu bukan tentang makan atau tidak makan. Puasa itu tentang mencari Tuhan atau tidak mencari Tuhan. Kalau tidak makan saja dan tidak mencari Tuhan, itu sama saja kita sedang diet. Ya, tidak ada perubahan sama sekali setelah kita puasa. Justru setelah kita puasa ini, kita menjadi orang-orang yang begitu peka di dalam roh. Kita begitu dengar, kita begitu kemanapun kita pergi, kita tahu apa isi hati Tuhan. Maka dari itu mari kita sungguh-sungguh untuk
meninggalkan. Ini adalah keputusan. Keputusan kita mau nggak hari ini kita meninggalkan manusia lama kita dan kita mengenakan manusia baru kita. Ini instruksi. Apa yang dikatakan sama Paulus ini adalah instruksi, bukan apalah itu. Tapi apa yang dikatakan sama Paulus ini adalah instruksi. Artinya kita harus melakukan, enak atau tidak enak. Enak atau tidak enak, kalau kita tahu kita ada dalam satu kehidupan yang tidak beres sama Tuhan hari ini, kita harus ambil keputusan. Aku tinggalkan hidupku yang ini dan aku pakai yang baru. Aku mau memulai a new beginning with Him. So let's pray. Let us pray. Mari kita sama-sama berdoa. Thank you Lord, thank you Jesus for this message. Biarlah Engkau berbicara dalam hati kami. Biarlah Engkau murnikan hati kami ya Tuhan. Bahkan di dalam puasa ini ya Tuhan, ajar kami untuk mendekat ke dalam hadirat-Mu. Biar kami bisa sadar, biar kami bisa merasakan Tuhan hati-Mu seperti apa. Biar kami berdoa ya Tuhan, biarlah hari-hari ini Engkau menajamkan perasaan kami, Engkau menajamkan kepekaan kami akan suara-Mu dalam hidup kami. Thank you Jesus, teruslah berbicara dan biarlah keluar dari puasa ini Tuhan, kami menjadi orang-orang yang begitu menyala-nyala di dalam roh. Thank you Jesus. Ajar kami selalu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. God bless you friends.